Salah satu perasaan yang mewarnai hati dari banyak orang pada hari-hari ini adalah rasa takut. Takut akan masa depan, takut kehilangan pekerjaan, takut akan kesehatan dirinya, dan banyak ketakutan lainnya. Dalam situasi seperti itu, kita mengingat pesan yang Yesus sampaikan pada hari kebangkitannya, yaitu jangan takut. Saya yakin pesan yang sama hendak Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Bukan berarti kita boleh bersikap sembrono. Namun kebangkitan Yesus menunjukkan 3 alasan mengapa kita dapat hidup tanpa merasa takut. 3 alasan yang memungkinkan kita menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Halo semuanya, ibadah kali ini adalah ibadah yang penuh sukacita. Karena melalui ibadah ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kebangkitannya dari kematian memungkinkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa rasa ragu, khawatir, ataupun takut. Yesus bangkit, Dia hidup, membuktikan kuasanya tidak terbatas dan sanggup memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan dan kemenangan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia dengan segenap hati dan menerima firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita semua. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat Paskah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus sudah bangkit, Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yesus sudah bangkit. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan. Haleluya. Yesus sudah bangkit. Dia bangkit, dan hidup selamanya. Dia bangkit, mari rayakan bersama-sama. Marilah rayakan. Amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita.
dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kami bersorak bagi kemenangan-Mu Tuhan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Tuhan Yesus telah bangkit. Kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup. Sama-sama katakan, Ku tahu Dia penolongku, darah-Nya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Tuhan Yesus penolong kami. Sekali lagi katakan, Ku tahu Dia penolongku, darah-Nya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. ku yakin, Oh, oh, oh. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, Kami yakin. ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia Dia penebus, menebusku. Dia Dia hiduplah. hiduplah, Oh, oh. Dia menebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan menerima nyambut. Raja
bagi Engkau Tuhan. Kau yang layak menerima setiap penyembahan umat-Mu, sebab semuanya dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Solideo, Kau layak Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, Yesus, ku angkat suara pujian. Mari sama-sama sembah Dia, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Yesus, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, sembah Dia, katakan, Kau besar, haleluya, ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, jiwa kami mengakuinya Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Beberapa waktu yang lalu, salah seorang rekan saya, seorang hamba Tuhan dalam lingkup PGI, bercerita bahwa seorang pemudi di gerejanya mengadu kepada yang bersangkutan. Mengadu karena pemudi ini merasa diperlakukan secara tidak adil oleh salah seorang anggota majelis atau pengurus gereja tempat di mana ia beribadah. Duduk perkaranya seperti demikian. Setiap kali ada ibadah pemberkatan nikah atau pesta pernikahan, pengurus jemaat yang sudah agak lanjut usianya ini selalu bertanya kepada pemudi tadi, kapan menyusul? Maksudnya, kapan pemudi ini akan menyusul menikah? Pertanyaan tersebut lama-kelamaan membuat si pemudi merasa jengkel. Sebab memang ia belum memiliki calon pasangan hidup yang sesuai dengan yang ia dambakan. Sehingga pertanyaan dari pengurus gereja tadi, walaupun sekadar untuk berbasa-basi, bergurau, dan sekaligus memberi dorongan agar segera menikah, telah membuat si pemudi itu merasa sangat terusik. Hanya saja, walaupun merasa kesal, tetap ia menjawab pertanyaan tersebut dengan tersenyum. Ia berkata, akan ada waktunya Pak, tenang saja. Suatu hari, ada acara pemakaman dari salah seorang anggota jemaat. Kebetulan di tempat pemakaman, si pemudi ini bertemu dengan pengurus jemaat tadi. Si pemudi melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mengkick balik. Karena itu ia bertanya kepada pengurus gereja tersebut, Pak, kapan menyusul? Si pengurus jemaat tersebut bukan tersenyum seperti yang selama ini dilakukan oleh si pemudi tadi. Kalau ia ditanya kapan akan menyusul menikah. Dan bukan menjawab seperti si pemudi, akan ada waktunya, tenang saja. Namun ia malahan marah-marah kepada si pemudi. Dia berkata bahwa pemudi itu tidak tahu diri, tidak menghargai perasaan orang tua, dan macam-macam omelan lainnya. Alhasil, pemudi itu mengadu kepada rekan saya tadi karena ia merasa diperlakukan secara tidak adil. Yaitu si pengurus gereja itu tidak segan untuk bertanya kepada si pemudi kapan menyusul. Dan giliran ia yang ditanya dengan pertanyaan yang sama, yang bersangkutan malah marah-marah. Memang bagi sebagian orang kematian dipandang sebagai hal yang tabu. Sehingga kata mati kalau boleh jangan pernah diucapkan. Dipandang tabu karena selain menimbulkan rasa duka, kematian juga menyadarkan manusia akan ketidakberdayaan dirinya. Rasa duka karena kematian memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi. Menyadarkan akan ketidakberdayaan manusia. Karena sehebat apapun yang bersangkutan, ternyata tidak ada orang yang mampu menolak ketika kematian datang menjemput dirinya. Pantas saja si majelis gereja itu marah-marah kepada pemudi tadi. Namun hari ini saya ingin menyampaikan berita gembira dan sekaligus berita yang sangat penting kepada kita semua. Berita gembira yaitu bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Berita penting yaitu karena kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sejati yang berkuasa atas maut dan kematian. Karena Dia adalah Allah yang sejati. Sehingga semua janjinya termasuk janji keselamatan dapatlah diandalkan. Oleh karena itu kita semua yang percaya kepadanya di balik kehidupan di dunia ini pasti akan tinggal bersama dengan Dia dalam kebahagiaan yang abadi untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus dari kematian ini Ia buktikan antara lain dengan menampakkan dirinya secara berulang-ulang kepada para muridnya. Yaitu pada hari kebangkitannya dari kematian dan pada hari-hari berikutnya. Yaitu selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Pada hari kebangkitannya, yaitu pada hari pertama dari pekan itu. Itulah hari Minggu. Yaitu hari ketiga sesudah kematiannya. Hari Minggu, sebuah kata dalam bahasa Melayu yang berasal dari kata Portugis yaitu domingo yang artinya adalah hari Tuhan. Hari di mana Tuhan bangkit dari kematian. Di pagi hari yaitu pada hari kebangkitannya itu pertama-tama Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena
salah seorang murid perempuannya. Penampakan itu terjadi di pintu goa tempat Yesus dikuburkan. Segera sesudah itu, Yesus menampakkan diri kepada para murid perempuannya yang lain, yang saat itu sedang berlari guna menjumpai para murid Yesus yang lain. Para murid perempuan ini bermaksud untuk meneruskan kabar dari malaikat yang menjumpai mereka dalam kubur Yesus, yaitu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kemudian di senja hari, Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Selanjutnya di malam hari, ia menampakkan dirinya yang keempat kalinya pada hari itu. Kali ini kepada para rasulnya dan para murid yang lain yang sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Yerusalem. Rumah yang pintu-pintunya dalam keadaan terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang telah saya utarakan di minggu-minggu yang lewat. Di sepanjang bulan ini kita akan mengikuti langkah-langkah perjalanan Yesus menjelang penyalipannya dan segera sesudah kebangkitannya. Dengan mengikuti langkah-langkahnya atau in his step itu, kita akan semakin mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Pengenalan yang akan memampukan kita untuk menghadapi hari esok bukan dengan keputusasaan, bukan dengan kebimbangan, bukan dengan kekecewaan, namun dengan penuh pengharapan dan iman. Sehingga sebaliknya dari hidup dalam sikap apatis, kita akan bangkit atau rise, yaitu untuk menjangkau hari esok seperti yang Tuhan janjikan. Dalam rangka itu, maka di hari Minggu Paskah ini, saya mengajak saudara untuk melihat penampakan diri Yesus atau perjumpaannya dengan para murid perempuannya yang sedang dalam perjalanan meninggalkan goa tempat Yesus dikuburkan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mereka meninggalkan tempat itu guna menemui para murid Yesus lainnya. Perjalanan yang mereka tempuh dengan berlari. Untuk melihat peristiwa itu, mari kita membaca Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Mereka, maksudnya para murid perempuan tadi, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kabar tentang kebangkitan Yesus yang mereka dengar dari malaikat yang menjumpai mereka di kubur Yesus kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya para murid-murid Yesus, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi. Sebelum menjumpai para murid perempuannya ini, Yesus terlebih dulu menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang sedang menangis di dekat kubur Yesus. Peristiwa tersebut dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Sesudah menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, berikutnya Yesus menampakkan diri kepada para murid perempuannya yang lain. Sementara mereka berlari ke dalam kota Yerusalem. Melalui penampakannya tersebut, Yesus membuktikan bahwa benar seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada para murid perempuan tadi. Yaitu Yesus telah bangkit dari kematian. Kebangkitannya yang melahirkan kita kepada kehidupan yang diistilahkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sebagai hidup yang penuh pengharapan. Itulah kehidupan yang di dalam Matius pasal 28 ayat 10 diutarakan oleh Yesus kepada para murid perempuannya tadi dengan kalimat jangan takut. Artinya sebaliknya hidup dalam ketakutan. Yesus menghendaki agar para muridnya itu hidup dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera. Saya yakin
Pesan yang sama hendak Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Pesan yang sangat penting dan yang sangat kita perlukan di tengah masa yang sukar seperti yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Yaitu jangan takut. Mengapa kita dapat hidup tanpa merasa takut? Dengan menelaah peristiwa kebangkitan Kristus sebagaimana yang terlihat melalui penampakan dirinya kepada para murid perempuannya tadi, kita melihat ada 3 alasan untuk hidup tanpa merasa takut. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, karena kasih-Nya sangat besar. Saya ulangi, kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya sangat besar. Di dalam kasih-Nya yang sangat besar itu, dengan sengaja Yesus memilih untuk terlebih dulu menampakkan dirinya kepada para murid perempuannya dan bukan kepada para rasulnya. Bahkan bukan kepada para rasul utamanya, yaitu Petrus dan Yohanes yang datang ke tempat Yesus dikuburkan seperti yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 3 sampai 10. Yesus melakukan hal itu guna mengungkapkan kasih dan perhatiannya kepada orang-orang yang tidak dihargai oleh masyarakat. Perlu dipahami, pada masa itu di dalam budaya Yahudi, kaum perempuan dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Mereka tidak memiliki hak yang setara dengan para laki-laki. Bahkan sampai sekarang pun, para rabi atau guru agama Yahudi ortodoks masih mewajibkan agar para laki-laki Yahudi berdoa di setiap pagi dengan berkata, "Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, penguasa alam semesta yang tidak menciptakan aku sebagai seorang perempuan." Suatu doa yang meremehkan derajat sosial kaum perempuan. Dapat dibayangkan kalau di zaman ini saja perempuan masih diremehkan seperti itu. Apalagi 2000 tahun yang lampau. Di sini kita melihat betapa revolusionernya tindakan Yesus di hari kebangkitannya. Ia memilih untuk menampakkan dirinya kepada para murid perempuannya terlebih dulu. Dengan cara demikian, Yesus menegaskan bahwa kehadirannya di dunia merupakan wujud dari kasih Allah kepada manusia yang tidak berdaya. Termasuk manusia yang tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan hukuman dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membentangkan harapan yang baru bagi mereka. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dapat menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Bukankah kasih Tuhan ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita? Khususnya pada hari-hari seperti yang sedang kita lewati di masa sekarang. Sudah terbukti bahwa virus yang sedemikian kecilnya sehingga tidak nampak oleh mata itu telah mampu melumpuhkan seluruh dunia. Negara-negara adidaya pun dibuatnya menjadi lumpuh tak berdaya. Sedemikian tidak berdayanya manusia sehingga tidak seorang pun yang dapat memastikan kapankah pandemi ini akan segera berakhir. Namun walaupun kita dalam keadaan tak berdaya, bukan berarti kita harus berputus asa. Kasih Kristus memberi jaminan bahwa di dalam Dia kita dapat memandang hari esok yang indah seperti yang Ia janjikan. Dia tidak pernah meremehkan orang yang tersisih dan menderita. Justru Ia datang ke dunia untuk menolong dan membebaskan manusia dari ketidakberdayaan mereka. Kebangkitannya memberi pengharapan bagi kita. Selanjutnya, yang kedua, kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Saya ulangi, kita tidak perlu merasa takut karena melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Memang seperti yang ditulis di ayat 8, saat itu para murid perempuan itu meninggalkan kubur Yesus dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Patut diduga mereka merasa takut karena baru saja bertemu dengan seorang malaikat yang di ayat 3 disebut
wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Selain itu hati mereka penuh dengan sukacita yang besar. Sebab malaikat tersebut memberitahu mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Selanjutnya, sesuai dengan apa yang disuruhkan oleh malaikat tersebut, mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya. Maksudnya memberitahukan kabar tentang kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid Yesus. Di tengah situasi tersebut, di ayat 9 ditulis bahwa tiba-tiba Yesus yang telah bangkit dari kematian itu menjumpai mereka. Kebangkitan Yesus yang menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas. Sehingga apa yang tidak sanggup diatasi oleh manusia, yaitu maut dan kematian, telah ditaklukkannya. Melalui kebangkitannya dari kematian tersebut, Yesus menunjukkan bahwa maut telah dikalahkannya dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Patut diakui bahwa memang ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia. Namun tidak semuanya dapat ia kerjakan seperti yang diinginkannya. Manusia dapat mengatasi berbagai bencana. Namun tidak semua bencana dapat ia kendalikan. Manusia mampu mengatasi berbagai macam penyakit. Namun tidak semua penyakit dapat ia bereskan. Manusia sanggup mengatasi berbagai kesukaran. Namun tidak semua masalah dapat ia cegah. Salah satunya yang paling utama yaitu masalah kematian. Ingat, bila kematian datang menjemput, ia tidak akan minta permisi terlebih dulu dengan berkata, Bapak Ibu, kalau boleh dan bila Bapak atau Ibu tidak berkeberatan, saya akan datang pada hari dan jam itu untuk menjemput. Tetapi kalau Bapak atau Ibu tidak bersedia, ya tidak apa-apa. Lain kali saja saya datang kembali. Tidak. Kematian tidak akan minta permisi seperti itu. Kalau saatnya tiba, maka ia akan datang dengan begitu saja. Tidak peduli kita siap atau tidak. Kalau kematian telah datang menjemput, maka kita tidak akan sanggup menolaknya. Dia kebal terhadap suap. Dia tidak takut kepada kedudukan kita. Dan dia tidak silau kepada kekayaan kita. Singkat kata, kalau kematian sudah datang menjemput, maka tak seorang pun manusia yang mampu menolaknya. Namun, Yesus sanggup mengerjakan apa yang tidak mampu dilakukan manusia. Melalui kebangkitannya, ia menaklukkan kematian dan maut. Sehingga bila musuh yang tidak dapat kita taklukkan, yaitu kematian, telah Yesus kalahkan, maka berarti tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 28 ayat 10 tadi dicatat, Yesus berkata kepada para muridnya, jangan takut, jangan takut. Karena bila kuasa Yesus tidak terbatas, maka berarti tidak ada masalah yang tidak dapat ia atasi. Kalau dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dia yang mengasihi kita adalah pribadi yang maha kuasa, maka berarti kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Sekarang, yang ketiga, kita tidak perlu merasa takut. Karena melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa rencananya sangat mulia. Saya ulangi, kita tidak perlu merasa takut. Karena melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa rencananya sangat mulia. Dalam rencana yang mulia itu, ia mengutus para murid perempuannya agar menyampaikan berita tentang kebangkitannya kepada para muridnya yang lain. Tentang hal tersebut di dalam Matius pasal 28 ayat 10 tadi ditulis sebagai berikut. Matius pasal 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya para murid-murid Yesus yang lain, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberi tugas kepada para murid perempuannya ini, yaitu agar mereka menyampaikan berita tentang kebangkitannya kepada para murid yang lain, disertai pesan
agar mereka pergi ke Galilea. Sebab di sana mereka akan bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menyuruh para murid perempuannya ini untuk menyampaikan pesan kepada para muridnya yang lain? Padahal sesungguhnya Yesus dapat mengerjakannya sendiri. Bahkan bukankah pada malam harinya Yesus akan menemui para muridnya itu? Kalau demikian, untuk apa ia menyuruh para murid perempuannya untuk mengerjakan tugas tersebut? Tidaklah berkelebihan kalau kita simpulkan bahwa Yesus menugaskan para murid perempuannya untuk menyampaikan berita kebangkitannya adalah dengan tujuan untuk menegaskan bahwa sebagaimana ia bersedia memakai para rasulnya menjadi pembawa berita baik atau Injil, yaitu berita tentang kebangkitannya, demikianlah Yesus juga bersedia memberi tugas yang sama kepada para murid perempuannya. Dengan cara itu, ia mengutarakan kepada para murid perempuannya bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Mereka bukan sekadar berfungsi sebagai penonton yang tidak berbuat apa-apa. Bukan. Tuhan memiliki rencana yang mulia atas hidup mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut atau merasa rendah diri. Mereka berharga di mata Tuhan. Kesadaran seperti itulah yang ditanamkan oleh Catherine Booth, istri dari William Booth, pendiri lembaga pelayanan bala keselamatan kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang saudara ketahui, bala keselamatan adalah sebuah lembaga pelayanan Kristen yang didirikan oleh William Booth di Inggris 150 tahun yang lampau. Sebuah lembaga pelayanan yang telah membuat kontribusi yang sangat positif di seluruh dunia. Catherine dan William Booth dianugerahi Tuhan 9 orang anak. Setiap malam sebelum anak-anak itu tidur, Catherine selalu mengajak anak-anaknya berlutut di samping tempat tidur dan berdoa. Sudah itu ia berkata kepada mereka, anak-anak, kalian ada di dunia karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan dirimu. Artinya, sejak anak-anak itu masih bocah, Catherine Booth telah menanamkan kesadaran dalam diri mereka bahwa Allah memiliki rencana yang mulia bagi hidup mereka. Kesadaran bahwa keberadaan mereka di dunia tidaklah terjadi secara kebetulan, namun karena Tuhan memiliki tujuan dan rencana dalam kehidupan mereka. Tidaklah mengherankan apabila di kemudian hari ketika sudah beranjak dewasa, anak-anak dari William dan Catherine Booth menjadi orang-orang yang membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu apa yang dilakukan oleh Evangeline Booth, putri mereka. Ketika masih berusia 17 tahun, Evangeline Booth berhasil mendesak parlemen Inggris untuk mengubah peraturan perburuan sehingga anak-anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan sebagai buruh yang diperas tenaganya dengan upah yang sangat rendah. Demikian pula kesadaran akan rencana Allah yang mulia ini akan menggugah iman kita, sehingga kita tidak akan membiarkan hidup yang satu kali ini berlalu secara sia-sia, namun kita akan mengisinya dengan kehidupan yang penuh makna. Karena itu, siapapun di saudara, entah perempuan maupun laki-laki, entah saudara berlatar belakang pendidikan, ekonomi, atau tingkat sosial yang sederhana maupun yang tidak sederhana, sadarilah bahwa Tuhan memiliki rencana yang mulia bagi diri Anda. Kehadiran saudara di dunia ini bukanlah terjadi secara kebetulan, namun karena Tuhan memiliki rencana yang hendak Ia genapi melalui dan dalam hidupmu. Kesadaran tersebut akan membuat saudara mampu menghadapi masa depan tanpa rasa takut. Semua ini menjelaskan tentang pentingnya pengorbanan Yesus sampai mati di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Tanpa pengorbanannya, kita semua akan berada dalam keadaan masih tertawan dalam dosa-dosa kita, dan semua kita akan hidup di bawah hukuman dosa. Tanpa kebangkitannya, maka kematian Yesus hanyalah kematian seorang manusia biasa. Manusia biasa yang mengajarkan kebaikan,
Namun yang tidak akan mampu membebaskan kita dari maut, yaitu perpisahan dengan Allah yang bersifat untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, kuasa, dan rencana yang indah bagi kita, umatnya. Kebangkitannya dari kematian bukanlah sekadar suatu mitos atau dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar, kebangkitan Yesus dari kematian merupakan suatu peristiwa sejarah yang tak terbantahkan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam buku yang berjudul Who Moved the Stone, atau Siapa yang telah memindahkan batu penutup kubur. Penulis buku ini, Frank Morison, adalah seorang wartawan dan juga seorang novelis di Inggris yang lahir di akhir abad ke-19. Oleh dorongan rasa tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, yang bersangkutan bermaksud menulis sebuah artikel dengan tujuan, yaitu untuk membuktikan bahwa kisah kebangkitan Yesus hanyalah sekadar suatu mitos atau dongeng isapan jempol belaka. Untuk itu ia melakukan penelitian, yaitu dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran dari keyakinannya bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Namun penelitian yang ia lakukan justru menghasilkan hal yang sebaliknya. Ia menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kebangkitan Yesus bukanlah suatu mitos, namun memang benar-benar terjadi. Alhasil, sebaliknya dari menulis sebuah artikel yang membuktikan bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, Frank Morison tidak memiliki pilihan yang lain kecuali menulis sebuah buku yang berisi bukti-bukti kebangkitan Yesus. Buku Who Moved the Stone. Buku yang diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1930 dan yang sudah dicetak ulang berkali-kali tersebut telah meneguhkan iman banyak orang tentang kebangkitan Yesus. Bukan itu saja, buku tersebut juga telah membuat banyak orang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Memang kebangkitan Kristus merupakan peristiwa sejarah yang tak terbantahkan dan yang telah membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Kebangkitannya memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan. Sekarang, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, mari kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengagungkan namanya. Kebangkitan yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kuasanya tidak terbatas dan rencananya sangat mulia bagi hidup kita. Kebangkitannya dari kematian memungkinkan kita untuk menyongsong hari depan tanpa ragu, khawatir, ataupun takut. Kebangkitan Yesus kematian menjamin bahwa semua janji-janjinya pasti akan tergenapi tepat pada waktunya. Sungguh tiada yang mustahil bagi Dia. Setia
Tuhan Yesus, kami percaya kebangkitan-Mu itu melahirkan kami dalam hidup yang penuh pengharapan. Karena melalui kebangkitan-Mu dari kematian, Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kuasa-Mu tidak terbatas dan rencana-Mu sungguh indah dan mulia bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang telah bangkit dari kematian itu menyertai dan menuntun hidup kami, maka kami akan menyongsong masa depan yang indah, yang pasti sebagaimana yang Engkau rencanakan. Saya berdoa Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidup kami, membaharui hidup kami, dan memungkinkan kami untuk berjalan dalam kemenangan-Mu. Menang atas dosa, menang atas maut, dan menang atas persoalan yang kami alami dan hadapi. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pemulihan, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada hari esok indah seperti yang Kau rencanakan. Saya berdoa saat ini, ulurkan kuasa kasih-Mu itu, kuasa kebangkitan-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang putus asa, membuka jalan bagi mereka yang dalam keadaan menghadapi persoalan dan jalan buntu. Karena sesungguhnya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada jalan keluar, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, kami telah berdoa. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bila Anda sedang mengalami beban dan pergumulan, ingatlah bahwa kuasa Allah sungguh ajaib dan Dia mau menolong kita mengatasi setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkan langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan.
serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu dan selamat Hari Paskah. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita yang sangat luar biasa pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kematian-Mu di kayu salib membuktikan betapa besar kasih-Mu atas setiap kami. Kami yang berdosa dan terhilang, Engkau rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kami. Engkau rela berkorban bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu atas kami. Kebangkitan-Mu membuktikan betapa ajaib dan heran kuasa-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, sehingga tidak ada sesuatu pun juga yang mampu menghentikan dan menghalangi Engkau. Bahkan maut pun Engkau kalahkan. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau saja. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami menemukan masa depan yang baru. Di dalam Engkau kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu Tuhan, oleh anugerah-Mu dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk kami menjalani hari lepas hari di dalam pertolongan kuasa Allah. Untuk kami boleh hidup bersama dengan Engkau dan mengalami kemenangan bersama dengan-Mu. Kami memohonkan kepadamu berkat-Mu ya Tuhan, atas semua umat-Mu. Berkati agar kami mendapatkan anugerah-Mu, pertolongan dan kekuatan-Mu, untuk kami senantiasa hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.